Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Ali dalam pelajaran agama ya untuk kelas 1. Ini adalah pelajaran ke-10, pelajaran terakhir di buku BSE K13 ya. Perilaku terpuji. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, untuk pembelajaran yang lain ya bisa kalian dapatkan di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi, silahkan dicari ya. Oke, langsung saja kita akan bahas perilaku terpuji. Ya, perilaku terpuji itu ada idolanya, ada contohnya, yaitu perilaku yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita mulai. Berkata yang baik. Allah perintahkan kita berkata yang baik. Nah, berkata baik atau kita diam saja. Kalau belum bisa berkata baik, sebaiknya mendengarkan saja. Selain baik, ya kita juga harus sopan dan santun. Berkata yang baik adalah perilaku terpuji. Ya, nah kalau di adat Jawa, cara kita ngomong dengan teman dan dengan guru itu bahasanya sudah beda. Ada namanya ngoko bersama teman, ada kromo inggil seperti itu, dan ada Jawa itu adalah bagian dari budaya Indonesia. Kita ngomong bahasa Indonesia tapi ya sikap kita yang membedakannya. Kosakata yang kita gunakan itu yang membedakannya. Tetap ada perbedaan ya. Bagaimana kita bercakap-cakap dengan teman atau dengan kakak atau dengan orang yang lebih tua, itu kita caranya beda. Dengan teman pun juga kita harus sopan ya. Tidak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk, ya kan? Nah, seperti itu. Apalagi mengumpat ya, tidak boleh. Sikapku, aku selalu berkata baik, sopan dan santun. Ya. Misalnya menggunakan kata permisi waktu lewat di depannya. Ya, atau waktu mau keluar ya, kalau mau bertamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu ya. Itu adalah menunjukkan kesopanan kita. Nah, kita amati ceritakan gambar berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menjawab salam dan mengucapkan salam ya. Mengucapkan salam dan menjawab salam adalah wujud dari kesopanan dan kesantunan kita. Ya, ini Siti menjawab salam dari Pak Guru. Walaupun Pak Guru lebih tua, tidak masalah kita mengucapkan salam lebih dahulu. Dan tidak harus Pak Guru yang mengucapkan salam lebih dahulu, boleh Siti juga mengucapkan salam lebih dahulu ya. Nah, dan setiap diberi salam itu doa. Nah, kalau kita didoakan, kita ganti mendoakan. Beri tanda centang di kolom ya atau tidak. Aku selalu berkata benar. Iya, kita harus selalu berkata benar. Mungkin kadang-kadang masih belum ya, kita usahakan ya. Aku selalu berkata santun. Iya, kita usahakan kita selalu berkata-kata yang santun ya. Ayo berlatih. Contohkan minta izin keluar kelas dengan santun. Permisi Pak, permisi saya izin ke
kamar mandi. Misalnya Pak Guru ya Pak, permisi, saya izin keluar kelas ya, ke kamar mandi misalnya, ke kamar kecil. Nah, Pak permisi saya izin ke kamar kecil. Seperti itu, ini adalah wujud kesopanan kita, kesantunan kita. Ya. Nah, hormat dan patuh. Ini adalah kewajiban kita juga ya. Nah, kepada siapa? Kepada orang tua, kepada guru. Ayah dan ibu adalah orang tua kita. Ya. Kita harus patuh dan hormat kepadanya. Tidak boleh berkata nada tinggi pada orang tua. Pada orang tua harus menggunakan pilihan kata yang baik, cara mengatakannya juga baik. Hormat dan patuh adalah perilaku terpuji. Kalian inginkan menjadi anak yang terpuji? Nah, kalian harus hormat dan patuh kepada orang tua. Tidak boleh membentak-bentak orang tua, ya. Jangankan membentak, berkata dengan nada tinggi saja tidak boleh, ya. Karena itu tidak sopan. Nah, membantu orang tua, mencium tangan orang tua, ya, misalnya saat berpamitan ke sekolah, ini adalah wujud dari kesopanan kalian. Sikapku, aku selalu patuh pada orang tua. Iya, kita sebagai anak harus patuh pada orang tua. Pak Ali juga patuh pada ibunya Pak Ali. Iya. Juga kepada ayah Pak Ali dulu semasa masih hidup. Sekarang karena sudah almarhum ya, didoakan. Kalian sikap gitu ya, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal harus selalu kita doakan. Nah, tapi wujud dari kepatuhan adalah ya menjalankan nasihat-nasihat beliau waktu masih hidup. Seperti itu. Jadi patuh itu tetap ya kita wujudkan. Amati gambar berikut dan ceritakan. Ayo kerjakan. Loh, ini Siti membantu ya. Amati gambar berikut dan ceritakan. Siti sedang membantu ibu membersihkan jendela. Ya. Membantu ibu membersihkan jendela. Ya, wujud patuh pada perintah ibu. Mungkin ibunya minta dibantu ya pada permintaan ibu. Mungkin dalam gambar ini ibu minta tolong, Siti tolong bantu ibu bersihkan jendela ya. Nah, dikerjakan sama-sama kan lebih asik. Beri tanda centang di kolom iya atau tidak. Uraian, aku berkata sopan iya. Kita harus berkata sopan ya, terutama pada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita dan orang yang lebih tua ya. Aku berdoa untuk orang tuaku iya ya. Kita harus selalu, terutama setelah sholat ya. Nah, contoh cara minta izin pergi ke sekolah kepada orang tua, kita harus hormat kepada guru ya. Jadi minta izin pergi ke sekolah, kita cium tangan orang tua kita, cium tangan ayah kita, ibu kita, terus bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat meninggalkan ya. Aku selalu hormat kepada guru, iya dong ya. Guru itu seperti orang tua juga, mengganti posisi orang tua kita saat kita di sekolah ya.
Ayo ceritakan, amati dan ceritakan gambar berikut. Nah, Udin dan Siti patuh pada orang tua, ya. Patuh pada orang tua. Patuh dan hormat mungkin ya. Patuh dan hormat pada orang tua. Pada orang tua. Beri tanda centang di kolom ya atau tidak. Aku selalu mendengar penjelasan guru iya. Ya, guru kalau sedang berbicara di depan kelas, semua siswa harus mendengarkan. Aku selalu mengerjakan tugas dengan baik. Iya dong, kita harus mengerjakan tugas sebaik-baiknya sebagai wujud tanggung jawab kita. Belajar bertanggung jawab sejak usia dini. Ayo berlatih, peragakan sikap sopan kepada bu guru. Bu, saya mohon kepada guru ya, Bu atau Pak ya. Bu, saya mohon izin untuk ke kamar kecil. Nah, misalnya seperti itu. Bu, saya mohon izin untuk keluar sebentar, ada perlu. Nah, seperti itu ya. Atau kalau kita datang ke sekolah, kita datangi Bu Guru, Assalamualaikum. Bu siapa? Misalnya Bu Tuti. Assalamualaikum Bu Tuti, selamat pagi. Ya, seperti itu. Terus kita jabat tangan, kita cium tangannya, gitu, kita cium tangannya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah sambil menengadahkan tangan seperti ini ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dan beramal dengan baik ya, setiap saat itulah perilaku terpuji. Misalnya kita dapat hadiah, bilang alhamdulillah. Setelah makan alhamdulillah. Bangun tidur alhamdulillah. Apapun, apalagi kalau setelah makan dilanjutkan alhamdulillahilladzi, dan seterusnya ya, doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, seperti itu dilanjutkan biar lebih komplit. Aku selalu mengucapkan alhamdulillah. Amati gambar ini. Nah, setelah belajar kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga ilmu yang dipelajari hari ini tetap kita ingat. Nah, seperti itu, menambah kecerdasan kita, menambah wawasan kita. Ceritakan gambar di atas. Setelah belajar kita mengucapkan alhamdulillah, ya, bersyukur ya. Kita bersyukur setelah belajar dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, L-nya double ya. Nah, alhamdulillah. Beri tanda centang di kolom ya atau tidak. Aku selalu mengucapkan alhamdulillah. Ya, aku selalu beramal baik. Iya. Amal baik itu adalah salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan hamdalah adalah alhamdulillah. Alhamdulillah bisa dilanjutkan ya, Hirobbil alamin. Hirobbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersedekah adalah tanda syukur kepada Allah.
Apabila mendapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dengan cara beramal baik. Ya, amal baik adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW teladan kita. Iya. Jadi kita harus mencontoh sikap-sikap Rasulullah. Apa yang dikerjakan Rasulullah kita contoh karena beliau adalah teladan kita. Ia pemaaf. Kita juga harus pemaaf. Ya, ia pemaaf kepada semua umat manusia. Pemaaf adalah perilaku terpuji. Jadi kalau ada orang minta maaf, ya kita maafkan. Bila orang lain berbuat salah, kita harus memaafkan. Ya, karena itu adalah sikap tauladan yang dicontohkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikapku, aku selalu minta maaf. Kalau kita salah, kita harus minta maaf. Dan apabila ada orang minta maaf kepada kita, harus kita maafkan. Aku memaafkan orang lain kalau mereka salah. Contoh cara minta maaf kepada temanmu. Ya, Udin, saya minta maaf karena telah mengambil pensilmu tanpa izin. Misalnya, Udin, saya minta maaf ya karena ya meminjam pensilmu tanpa izin, ya, atau meminjam penghapus ya tanpa izin. Nah, akhirnya Udin kebingungan nyari penghapus. Mana penghapusku hilang? Udin kebingungan, aku tadi minjam tanpa izin ya, langsung dikasihkan. Udin, saya minta maaf karena meminjam penghapusmu tanpa izin. Nah, penghapusmu tidak hilang, ini penghapusmu gitu ya. Kita minta maaf. Beri tanda centang di kolom iya atau tidak. Aku selalu berhati-hati bicara iya. Kita setiap hari ngomong yang baik, sekali saja kita ngomong tidak baik, yang diingat orang itu saat kita ngomong tidak baik. Nah, itu hati-hati ya. Aku selalu minta maaf jika berbuat salah, iya. Harus minta maaf ya. Aku selalu memaafkan jika orang lain berbuat salah. Nah, ini betul juga. Kita harus bersedia minta maaf dan kita maafkan orang lain kalau berbuat salah. Amati dan ceritakan gambar berikut ya. Itu minta maaf pada Udin saat berbuat salah misalnya ya. Itu minta maaf kepada Udin saat berbuat salah gitu ya. Minta maaf kepada Udin saat berbuat salah. Dan Udin memaafkannya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan, ceritakan pengalamanmu tentang sikap pemaaf. Saat kita sudah memaafkan, hati terasa lega. Nah, kita memaafkan orang, kesalahan orang, hati kita menjadi lega, menjadi lega. Nah, ada komentar orang tua, kita lanjutkan ya. Sifat jujur ya, anak jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, disukai orang tua, guru dan teman-teman. Nah, ini pentingnya sikap jujur. Anak yang jujur disayang Allah, disukai orang tua, guru dan teman. Nah, ceritakan isinya ya. Menjawab pertanyaan guru dengan jujur. Jadi kalau ada guru bertanya, kita jawab apa adanya. Ya, kita harus
bersikap jujur. Aku selalu berkata jujur. Sebutkan manfaat berbuat jujur. Ceritakan temanmu yang berbuat jujur. Manfaat berbuat jujur adalah adalah kita disayang Allah, kita disayang Allah dan disukai guru, teman dan guru, orang tua, disukai guru, orang tua dan teman. Ceritakan temanmu yang berbuat jujur, Yang ini saya pakai tinta biru. Saat guru bertanya, teman saya gitu ya, temanmu, misalnya Udin menjawab apa adanya. Apa adanya, gak usah berbohong. Seperti itu. Mana ini tadi? Aku selalu jujur mengerjakan ulangan. Iya, kita harus jujur, gak boleh nyontek. Aku selalu berkata dan berbuat jujur. Iya, aku tidak suka berbuat curang. Nyontek itu curang loh ya, gak boleh kita lakukan. Aku tidak suka berbuat bohong, karena saat kita berbohong, kita harus berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Ini bukan, ini ya, kita baca di sini. Ini bukumu yang kutemukan di lapangan upacara. Amati dan ceritakan. Misalnya Siti memberikan. Misalnya ini Ani ya, Ani ini Siti, buku Ani yang ditemukan di lapangan upacara, Percaya diri, confidence. Coba kenalkan dirimu. Anak yang percaya diri yakin pada kemampuan dirinya. Nama saya Ali, rumah saya di mana, itu alamatnya ya. Seperti itu, harus percaya diri. Saya adalah anaknya Pak Amir, misalnya seperti itu ya. Aku yakin pada kemampuan diri sendiri. Ini penting untuk yakin pada kemampuan diri sendiri. Aku yakin pada kemampuan diri sendiri. Iya, jangan dikit-dikit minta tolong teman. Aku selalu yakin Allah memberikan kemudahan. Asal kita berusaha, kita akan diberi kemudahan. Kita berusaha sambil berdoa. Insya Allah segala urusan akan dimudahkan. Amati dan ceritakan gambar berikut. Jadi berani berpendapat, berani mengutarakan pendapat. Kalau ingin berpendapat jangan diam saja, kita harus berani ngomong. Komentar orang tua lagi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad maksudnya di sini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik Islamnya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Mari kita perbaiki akhlak kita. Ini adalah akhir dari video ini, juga akhir dari buku PAI untuk kelas 1. Kita akan berjumpa lagi di buku PAI yang kelas 2. Semoga bermanfaat. Paling mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.